Kita lanjutkan pembahasan surah An-Nisa ayat 5, Tafsir Al-Misbah, karya Profesor Quraisyhab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta kamu yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisyhab menjabarkan ayat kedua dan ketiga surah ini memerintahkan untuk memberi harta anak yatim serta larangan menikahinya kalau hanya karena kecantikan dan hartanya yang tidak berlaku adil terhadap mereka. Selanjutnya ayat keempat memerintahkan untuk memberi mas kawin yang merupakan hak istri. Demikian ayat-ayat yang lalu memerintahkan untuk memberi harta kepada pemilikinya. Kedua perintah itu boleh jadi menimbulkan dugaan dalam benak para wali bahwa semua pemilik harta harus diberi hartanya. Nah, untuk menghapus kesan ini, ayat ini melarang memberi harta kepada para pemilik yang tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Ini agaknya sengaja ditempatkan di sini, bukan sebelum perintah yang lalu, agar larangan ayat ini tidak menjadi dalih bagi siapapun yang enggan memberi harta itu kepada mereka dan semua orang bahwa Allah memerintahkan. Dan janganlah kamu, wahai para wali, suami atau siapa saja, menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, baik yatim, anak kecil, orang dewasa, pria, ataupun wanita. Harta kamu atau harta mereka yang ada dalam kekuasaan atau wewenang kamu. Karena harta itu yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan bukan pada tempatnya. Pelihara dan kembangkanlah harta itu tanpa mengabaikan kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang tidak mampu mengelola harta itu. Karena itu, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Adakah tindakan yang bijaksana bila menjelaskan mengapa kamu menempuh jalan itu, sehingga hati mereka tenang dan hubungan kalian tetap harmonis? Anda masih ingat ayat pertama surat ini yang dimulai dengan wahai sekalian manusia? Maka dapat dipahami bahwa ayat ini pun berarti ditujukan juga kepada mereka. Karena itu pula, walaupun ayat ini pada dasarnya melarang para wali memberi kepada orang-orang yang tidak mampu mengelola harta mereka, redaksi yang digunakan ayat adalah amwalakum, harta kamu. Itu untuk menunjukkan bahwa harta mereka dan harta siapapun sebenarnya merupakan milik bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapat untung, demikian juga penjual dan juga penyewa, serta yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain, semua hendaknya meraih keuntungan karena harta itu milik manusia sekalian.
dan ia telah dijadikan Allah qiyaman, yakni sebagai pokok kehidupan. Apabila harta berkurang dalam satu masyarakat, kebutuhan tidak kebutuhan hidup mereka pasti serba kekurangan pula. Jika anggaran belanja dan pendapatan satu negara rendah, pastilah pendapatan per kapitanya pun rendah. Demikian pula sebaliknya, dan ketika itu kemiskinan akan melanda mereka. Dan ini pada gilirannya menjadikan mereka bergantung pada masyarakat atau negara lain yang tidak mustahil merendahkan martabat masyarakat bangsa itu, bahkan menjajahnya. Itulah sebabnya ayat ini menyatakan harta kamu, yakni kamu semua wahai manusia. Ini diperkuat lagi dengan firman-Nya pada lanjutan ayat yang menyifati harta tersebut sebagai yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Aku tidak menduga ada seorang pakar ekonomi yang mendahului Al-Quran menjelaskan hakikat ini. Demikian tulis Muhammad Thohir Ibn Ashur setelah memberikan pendapat di atas. Firman-Nya, warzuquhum fiha, bukan minha. Menurut pakar-pakar tafsir, bertujuan untuk memberi isyarah bahwa harta hendaknya dikembangkan, modal yang hendaknya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup mereka yang belum mampu mengelola harta itu diambil dari keuntungan pengelolaan, bukan dari modal. Sehingga seandainya ayat ini menggunakan kata minha yang berarti darinya, biaya hidup itu diambil dari modal, dan syarat di atas tidak akan tergambar. Memang pada prinsipnya dalam pandangan Al-Quran, modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi hasilnya harus dari usaha baik manusia. Karena itu, riba dan perjudian dilarang. Dan itu pula satu hikmah diterapkan kadar tertentu dari zakat uang, atau walau tidak digunakan, agar mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi dan penimbunan. Kendati uang merupakan modal dan salah satu faktor produksi yang penting, ia bukan yang terpenting. Manusia menempati posisi tertinggi. Hubungan harmonis antar warga harus terus dipelihara. Dan karena itu pula ayat ini ditutup dengan perintah, ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Wallahu a'lam bishawab.